Baik, saya mulai untuk materi tentang tipologi bangunan mixed use. Di sini fungsi bangunan yang dimixkan sudah disesuaikan dengan perancangan arsitektur 6. Dengan pustaka utama yang dipakai adalah data arsitek dari Nupet dan time saver standar dari Siara. Sebelum kita masuk ke tipologi bangunan mixed use, saya perlu sampaikan untuk mengingat kembali bahwa tipologi bangunan itu adalah pengelompokan bangunan berdasarkan kesamaan ciri atau kekhususan yang diciptakan oleh suatu masyarakat di mana dapat dilakukan berdasarkan fungsi, langgam, dan sebagainya. Nah, pendekatan tipologi itu maksudnya bagaimana bisa kita membuat tipologi itu bisa dengan memisahkan atribut-atribut dari koherensi arsitektural dan mengidentifikasinya sebagai sebuah karakteristik. Bisa dengan mengkomparasikan atribut-atribut abstrak dari konteks yang lain, dapat juga mengidentifikasi peran dan perkembangan tipe sehingga memiliki kemampuan untuk membangun tipologi aktif tanpa meniru gaya sejarah. Jadi tipologi bangunan itu semacam pengelompokan bangunan berdasarkan sesuatu. Salah satunya yang paling sering adalah didasarkan pada fungsi atau aktivitas dari bangunan tersebut. Misalkan ada tipologi bangunan hotel, berarti hotel itu kira-kira wujudnya kan kayak gini. Nah, itu berdasarkan dari eh, aktivitas dalamnya, akhirnya muncul tatanan seperti itu. Akibat kebutuhan dalamnya itu munculnya bentuk fasad menjadi seperti apa, dia akan terkelompokkan sendiri. Itulah tipologi bangunan. Kemudian untuk merancang di dunia arsitektur, di perancangan arsitektur itu merancang dari tipologi ada beberapa macam cara yang bisa dilakukan, nanti bisa dipelajari lebih lanjut di masing-masing buku tersebut. Ini saya ada beberapa buku dari buku lama dan buku yang terbaru masih 2014. Itu yang pertama dari Broadbent itu ada typology design, berarti memulai rancangan dengan gambaran yang telah ada tentang bangunan yang telah dikenal sebelumnya sebagai solusi yang terbaik. Jadi kita memakai bangunan yang sudah ada, yang dianggap bagus, dan itu bisa kita ulang di perancangan kita. Nah, kemudian ada nyebut Anthony Adams sebut dengan historicism and study of precedent. Di bab itu dijelaskan bahwa informasi pelajaran dari preseden memberi masukan untuk merangsang imajinasi, kemudian dikelola dalam bentuk visual berupa gambar, makna, atau keduanya. Di sini ada 3 macam, ada historicism, dan studio preseden itu ada beberapa perbedaan. Salah satunya mungkin yang cukup ekstrem adalah kalau historicism itu lebih ke langgam, sehingga kita merancang bangunan saat ini dengan menggunakan karakteristik visual bangunan-bangunan di masa lampau, tanpa memperhatikan ada makna apa di dalamnya, di baliknya gitu, tidak perlu dibahas di historicism. Beda dengan histori, yang dia justru mendalami makna di balik wujud, di balik fasadnya, di balik bentuk dari bangunan itu sejarah itu kenapa kok begitu, itu dicoba diterapkan di bangunan yang masa kini. Kemudian ada yang terbaru yang pernah saya baca dan mungkin bisa bermanfaat itu adalah pattern based design, pattern based framework dari Plowright. Itu mengkomposisikan dan mengaplikasikan pola-pola spasial yang telah diketahui sebelumnya sebagai rule of thumb dalam merancang sebagai apa ya, kira-kira sebagai pakem, meskipun itu bukan saklek untuk ditiru, tapi sebagai koridor buat kita merancang baik dari proyek yang telah lampau atau pola dan aturan di mana pola tersebut menyimpan tipe informasi solusi terbaik
dan terbukti dari masalah yang berupa atau sejenisnya. Itulah kelebihan kalau kita merancang dari bangunan yang terlampau, sehingga mereka bangun tersebut sudah teruji mana yang baik bisa kita pakai kembali, mana yang kurang atau kelemahan mereka bisa kita coba tekan dengan rancangan baru kita. Ada juga metode morphological chart, itu dia sistematis banget teknik, jadi eh, menghasilkan gagasan dari rekomposisi berbagai subsolusi yang telah ada melalui matriks. Jadi misalkan eh, kalau bangunan masjid itu yang paling menonjol itu ada minaret, atap. Nah, itu kita bisa mendaftar berbagai macam bentuk minaret, berbagai macam bentuk kubah, terus kita bisa saling tukarkan atap kubah ketemu minaret tradisional misalkan, kita dibalik minaretnya modern tapi atapnya atap tradisional untuk masjidnya dan selanjutnya. Semakin banyak komponen yang kita bahas di dalam metrik tersebut, akan semakin banyak variasi SP yang bisa kita hasilkan. Itu sekilas dari beberapa metode yang bisa kita pakai untuk merancang dengan memanfaatkan tipologi. Ini saya lanjutkan ke salah satu fungsi dari tugas di perancangan 6, yaitu ada fungsi pusat perbelanjaan. Seperti apa tipologinya? Di pusat, menurut time saver standar, pusat perbelanjaan itu ada 4 macam. Yang pertama ada yang suburban, yang di neighborhood center itu seluas 2.000 hingga 10.000 meter persegi, biasanya di tepian jalan raya, berisi supermarket dan retail. Ada community center, ada department store kecil, kemudian ada regional center berisi 4 department store dan 50 sampai 100 toko retail. Kemudian downtown atau pusat kota itu berisi 2 atau lebih department store, pertokoan, restoran, serta terhubung dengan fasilitas perbelanjaan lain, hotel, perkantoran, dan lain sebagainya. Mungkin perancangan kita di perancangan 6 lebih ke arah di yang sekelas pusat kota. Untuk layoutnya itu ada beberapa macam yang disampaikan di sini. Ada yang seperti kiri atas, ada apa namanya, eh, pembagiannya itu untuk yang berwarna di arsir ini adalah department store, sedangkan yang kosong putih ini adalah pertokoan atau retail. Nah, memposisikan department store itu biasanya bisa dimanfaatkan sebagai anchor atau penarik atau daya tarik di pusat perbelanjaan tersebut. Makanya posisinya di ujung atau di tempat-tempat yang saling berjauhan antara anchor satu dengan anchor yang lain, supaya supaya retail-retail ini yang kecil-kecil itu bisa selalu terlewati oleh pengunjung. Seperti ini contohnya, ini yang bentuk 4 arah, sedangkan yang di kiri bawah ini yang modelnya memanjang. Itu ditaruh di ujung-ujung. Ketika kita pintu masuk langsung ketemu anchor, nanti khawatirnya si bangunan atau toko-toko retail yang di sekitarnya akan tidak laku karena orang langsung jujuk di departemen store. Ini contoh department store. Kalau ini dari data arsitek, di sana tidak ada pusat perbelanjaan atau mall. Ini lebih spesifik ke department store-nya, di mana mengatur rak-rak untuk displaynya. Kemudian ada di sana terlihat ya ada keterangannya banyak juga sampai 30. Ini ada untuk penyimpanan. Kemudian penyimpanan pun berbeda. Ada yang untuk makanan, ada yang untuk bukan. Ada ini kalau di daerah depan ini ada majalah, kemudian ada travel, ini ada Photoshop, ada tempat buat makan, restoran nomor 7, ada toiletnya, dapurnya, dan selanjutnya. Silakan untuk dipelajari. Sedangkan secara vertikal itu pusat perbelanjaan eh,
Bisa seperti ini. Ini yang paling atas tuh satu lantai saja. Detail yang kanan kita mau di tengah. Kemudian uh, dua lantai. Kemudian ada tiga lantai. Kemudian Pak, tapi tiga parkirnya di underground ya di bawah tanah. Sedangkan yang di baris keempat ini ada retail, maaf, ada dua lantai pusat belanjaan dengan parkirnya di kanan dan di kiri di samping, di mana dia bisa split level sehingga satu lantai, satu ketinggian lantai pusat belanjaannya bisa menjadi eh, 1,5 kali lantai parkiran karena lantai parkir tidak perlu tinggi kan eh, jarak antar lantainya ke secara vertikal. Kira-kira seperti itu. Ini ada contoh sedikit. Ada eh, shopping center di Izmir. Ini eh, sederhana bentuknya, tapi cukup menarik. Yang menurut saya menarik itu adalah adanya ruang intermediate di sini di area tengah ini. Di sana dia ada tempat buat apa seperti ruang publik yang mereka sudah bisa untuk nongkrong buat jalan, tapi mereka bisa melihat di kanan kirinya ada pusat perbelanjaan. Nggak mungkin bisa memancing ya orang ketika dipancing untuk masuk layar-layar dulu, tapi bisa melihat perbelanjaan kanan kiri, mereka bisa tertarik untuk masuk. Kemudian ini kira-kira denahnya. Pintu masuk dari atas, tempat parkir, maaf, masuk dari samping ini ya. Kemudian ada parkir, cek keluar ke atas, ke utara. Kemudian ini departemen store-nya, sebelah kiri besar. Terus di tengah ini yang tadi ada ruang untuk bersantai tadi. Kemudian nomor 5 ini toko-toko anchor ya, toko-toko yang besar. Seperti itu. Tempat ini juga anchor store juga. Dia brand terpisah, tapi dia harus toko yang besar. Ini ada loading dock-nya di sini, di daerah sini. Contoh yang lainnya ada Hive Wanda Mall di Hive. Itu rancangan tahun 2012. Dia sudah apa namanya? Oh, maaf. Ya, dia tergabung dengan tower-tower. Berarti dia sudah mix use ya. Mallnya biasanya di bagian yang bawah, di lantai-lantai bawah, di bagian podium biasanya seperti itu. Nanti kalau ingin belajar lebih lanjut, silakan mau mencari objek ini di eh, laman-laman tentang arsitektur. Ini ada juga di Park Central di Guangzhou, Cina. Itu dia lebih ekstrim untuk desain mallnya. Dia juga diliputi dengan apa ya atap yang sekaligus sebagai sculpture dengan desainnya yang luwes, masuk tata ruangnya juga di landscape juga, tengah ada pusat di sana. Nah, ini silakan kalau mau mempelajari lebih lanjut, ini mungkin bisa menjadi inspirasi kita dalam merancang. Intinya ada warna-warna yang berbeda. Ini membagi untuk pertokoan jenis apa, untuk zona apa, bagaimana sirkulasinya. Meskipun bentuknya ruwet, kan sirkulasi tetap bisa kebaca ya. Sebelah kini kelihatan dia tetap linear, maksudnya bukan linear ya, maksudnya lurus ya, dia sirkulasinya tidak tidak apa namanya ruwet, karena semakin ruwet biasanya area pertokoannya di posisi yang ruwet tuh itu biasanya yang nggak laku karena dia nggak terjangkau misalkan. Jadi kita harus ngatur supaya sebisa mungkin semua store itu bisa terjangkau, terjamah oleh calon-calon pembelinya. Jangan sampai ada area yang dia tidak terjamah oleh pengunjung. Seperti itu, dan dia kombinasikan dengan park ya, dengan taman publik sehingga mungkin itu yang beda tariknya dia. Lanjut, sekarang kita geser ke tipologi apartemen. Tata-tata apartemen itu uh, ini mungkin kalau kita lihat bisa mulai dari bawah ya. Di sini ada pedestrian akses, jalur jalan kaki, jalur kendaraan, ada garasi,
kemudian ini vestibul, lobby, tempat-tempat yang publik gitu. Kemudian baru dari sana baru bisa menuju ke hunian, bisa ke rekreasi, ke balkon publik, ke area servis, semuanya bisa terpusat lewat lobby tadi. Manfaatnya banyak, misalkan untuk menjaga wajah bangunan, wajah bangunan fasilitas ini tetap kelihatan menarik karena kita bisa maksimalkan wajahnya di lobi ini, memudahkan kontrol sehingga yang bisa masuk ke area hunian hanya orang-orang tertentu aja, nggak sembarangan karena itu kan ini apartemen kan fasilitas pribadi ya, tidak bisa sembarangan orang masuk, faktor keamanan dan lain-lain. Dan untuk bentuknya itu bisa macam-macam. Ini adalah gabungan dari bentuk 3D dan di bawahnya selalu dengan bentuk tatanannya atau layoutnya atau denahnya, huniannya. Untuk bangunan yang apa namanya bisa juga bangun model O seperti ini, ada bisa apa pemanjang seperti ini, tapi biasanya kuat masalahnya di struktur sama paparan matahari, apakah sisi terpanjangnya terlalu banyak papar itu perlu diperhatikan. Kemudian ini yang ada bentuk yang lebih kokoh lagi, itu bentuk hampir seperti huruf Y tapi double ya bolak-balik. Kemudian ada yang model towernya terpusat, apa maaf, hampir tersangkat tapi dia tinggi. Ada juga yang model dipecah-pecah seperti yang di sebelah kiri ini. Nah, contohnya kalau yang terpusat seperti apa nata unitnya, ini dia betul-betul unit nih, kotak-kotak nih. Yang hitam ini biasanya yang sirkulasi dan servis, sirkulasi vertikal dan servis koridor gitu. Jadi lihat ya, kalau emang kita ruang lantai, luas lantainya kecil seperti gambar nomor 5 ini, kita perlu mengefisiensikan juga saluran sirkulasinya, sehingga bisa memperoleh unit yang cukup banyak. Terus memposisikan sirkulasi vertikal juga harus di posisi yang dia seadil mungkin untuk atau senyaman mungkin, semudah mungkin dapat ya seluruh unit. Kira-kira seperti itu. Ada nomor satu blok tadi nyebutnya ya ternyata dua linear linear, kemudian tiga itu flat block seperti balok, kemudian ini yang gede yang non part, dan nomor lima itu yang bisa yang tower tinggi. Nah, kaitan dengan tapak dan gedung apartemen itu bisa seperti ini. Yang pertama itu belah kiri sendiri itu parkir di luar, masuk gedung adalah untuk huniannya. Yang di sebelah nomor dua ini parkirnya itu bisa di berlantai-lantai, gedung parkir sendiri, dan nanti dia masuk ke gedung hunian. Kalau yang nomor tiga ini gedung parkirnya bisa sampai tembus di bagian bawah tower, sedangkan huniannya ada di bagian atas tower, tower yang bagian atas, sehingga apa beda dengan nomor satu dua yang di bawahnya dia semuanya adalah hunian. Kayak gambar bintang-bintang tempat rekreasinya, ruang publiknya itu bisa di rooftopnya podium, bahkan kalau sebelah kanan sendiri rooftopnya tower. Untuk layout apartemennya, menata unitnya, ini ada beberapa macam contoh. Yang sebelah kiri ini ada, yang di tengah ini ada akses vertikalnya, elevator lift. Sedangkan yang kanan dan kiri ini adalah tentang tangga darurat. Jangan lupa kita menempatkan tangga darurat atau jalur evakuasi harus memperhitungkan capaian terjauh tentang tangga kebakaran. Kemudian ini yang di model tower, sementara bisa di tengah. Ini yang model multi tower, bisa dengan satu akses vertikal. Kemudian ini yang model manjang ya, kedua dari koridor di luar maupun koridor di tengah. Kemudian kalau ini jarang sih yang muncul di tempat kita yang sebelah kanan ini. Ini aksesnya dari eh, satu akses bisa untuk sedikit unit ya, tapi akan membutuhkan banyak akses. Seperti itu. Ini ada yang lain juga. Ini secara
vertikal, misalkan nomor 2 ini kita bisa membuat satu unit itu beberapa lantai ya. Contohnya ini ada hall, satu pintu masuk, kemudian untuk bedroom living roomnya bisa naik ke atas dan ini satunya ke bawah. Secara vertikal ini ya, jadi ada split level. Yang sebelah kiri ini ada koridor di tengah bangunan, ada koridor di tepi, kemudian dan selanjutnya. Kalau di sebelah kanan ini biasanya untuk model-model kayak tower ya, itu sehingga dia aksesnya bisa pendek aja di tengah. Ini plan ya, dari denah bukan dari tampak sehingga ada bukan di potongan seperti itu kira. Secara vertikal, susunan apartemen bisa satu lantai satu unit, ada dua satu unit itu ada dua lantai, tidak satu unit, ada yang tiga lantai itu satu unit, ada yang double loaded, jadi koridor di tengah melayani unit kanan dan kiri. Ini yang kelima ini ada dia akses di tengah, tapi unitnya beberapa lantai sekaligus, satu unit lebih dari satu lantai. Kalau yang di sebelah paling kanan ini pakai split tadi ya. Jadi aksesnya satu itu bisa untuk unitnya dengan split. Jadi dia nggak satu level dengan lantai di kanan dan kiri. Contoh untuk lantai dasar apartemen ini di Deftem Seven Standar. Jadi akses masuk ke lobby, kemudian dia dilanjutkan untuk ke ruangan-ruangan yang lain itu semuanya diakses dari lobby atau dari resepsionis ya di bagian tengah ini. Ini kan kelihatan ketenan storage ke ruang pos ke dan selanjutnya ke garasi pun cuma diakses dari sini baru dari lobby ini dia baru naik lewat akses vertikal misalkan lewat lift atau tangga. Biasanya hunian nggak ada di lantai satu karena butuh privasi biasanya sehingga kalau di lantai satu itu terlalu banyak gangguan biasanya misalkan orang jalan di luar jendela dan seperti itu cukup mengganggu untuk privasi penghuni unitnya. Kemudian ada contoh ini ada dari One River Note dari apa namanya tahun 2024 itu dia apa kalau misalnya secara umum kelihatan seperti kantor nih gitu. Nah, itu sebenarnya yang saya juga agak kurang setuju karena tidak menurut saya kalau bangunan sekarang itu nggak mesti yang kelihatan ada bangunan itu harus seperti kantor. Bangunan kantor seperti kelihatan seperti kantor. Oh, bangunan seperti itu ada kayak rumah sakit itu sebenarnya tidak ada. Kan rumah sakit sekarang pun banyak yang didesain seperti mall. Ini kan seperti kantor, tapi dia ternyata adalah sebuah apartemen gitu. Nah, di sini ada area publiknya dia buat agak acak ya. Ini yang kelihatan lubang ini adalah area publiknya, taman-taman, tempat buat duduk dan bermain seperti itu. Dia tidak merancang secara menatanya secara reguler ya, sehingga kesannya cukup menarik di sana. Bahkan ada potongannya, ini kelihatan ya ada ruang terbuka, di sini ada taman-taman di depan gini. Ini untuk area publiknya. Dan seperti ini, jadi ada unit di sebelah sini, area lift tengah, tangga darurat di kanan dan kiri. Kemudian di arah sisi di depan dan di sisi yang sebelah sini, ini dibuka untuk area publik. Meskipun yang ini harus residensial, ini juga bahkan tadi kalau dilihat mungkin bisa jadi unitnya ada yang di area publiknya. Jadi publiknya itu ada enggak bisa jadi enggak sama di setiap lantainya, posisinya dan luasannya. Ini ada juga di One at Palm Residential Building di Dubai, itu juga berupa apartemen. Dia kesannya kayak irregular ya, natanya kayak acak gitu. Sebenarnya tapi kalau kita lihat sebenarnya dia kalau di strukturnya dia sama, kolomnya juga tetap grid normal, cuman dibuat main overhangnya, buka ada voidnya, ada masifnya posisi yang diacak, kesannya membuat dia sangat dinamis bentuk bangunannya. Ini denahnya,
Karena dia panjang, jadi akses vertikalnya ada beberapa, dibagi tiga ya dia ya. Ada satu, dua, dan tiga. Setiap akses vertikal dikelilingi oleh unit-unit seperti itu. Ini ketika posisi yang pasti lubang. Lubangnya bisa beda-beda tiap lantai ini. Level 11 dan lantai 11 dan 12 berbedanya di sana. Ini udah berbeda nih. Ada lagi contoh yang lain, ini ada di Amsterdam. Ini apartemen juga dari BIG. BIG selalu terkenal dengan bangunan yang kesannya tuh kayak duri-duri gitu ya. Ini kata banyak tonjolan dan bahkan ini bangunan sendiri dia sangat tajam di sana dan mengambang. Menarik sekali kalau dari segi struktur. Ini eh, denahnya, sedangkan yang di sini kosong ini adalah posisi yang ngambang tadi. Jadi ada blok hitam ini ada struktur yang dibuat khusus dibandingkan yang di struktur vertikal yang lainnya di sisi lainnya karena dia menyangga yang overhang segini besar ini berapa unit nih disangga secara apa namanya tanpa ada penopang di bawahnya seperti ini. Deretannya seperti ini, ada akses vertikal di pas di sudut nih. Di sudutnya posisinya biasanya nggak bisa buat unit karena nggak punya jendela, nggak bisa hubungan dengan ruang luar. Biasanya dibuat untuk area-area service seperti ini. Lanjut sekarang tipologi di hotel. Hotel itu pada umumnya pembagian pemanfaatan ruangnya seperti ini. Jadi 100% luas per lantai itu terbagi menjadi 50%-nya itu untuk akomodasinya, untuk unitnya, sedangkan yang separuh terbagi untuk area publik, untuk pelayanannya, untuk servis, kemudian administrasi, maintenance, seperti itu. Dibagi banyak di setengahnya. Mungkin agak berbeda dengan apartemen atau kantor yang unitnya itu jauh lebih besar dibandingkan hotel. Karena hotel juga perlu justru yang banyak dijualnya adalah layanan-layanan yang selain yang tidak hanya untuk tidur aja kayak gitu. Ini kalau organisasi ruang hotel mungkin saya nggak jelaskan detail, nanti silakan dipelajari sendiri. Kalau di data arsitek itu lebih banyak gambarnya. Jadi mempelajari itu kalau saya pribadi lebih cepat, lebih suka. Jadi langsung aja buka babnya bab hotel, kita lihat nih nanti dia masuk dari mana, kemudian ketemu apa, baru nanti oh ini dapur di bagian belakang, nanti ada akses untuk apa namanya untuk area service sendiri, nggak dicampur dengan akses untuk publik atau sorry untuk penghuni penyewa hotelnya dan selanjutnya. Silakan nanti dipelajari sendiri. Ini area belakang area service, ini area depan ini area publik, kemudian ini untuk ada restoran dan nanti yang pelayanan untuk penghuni nantinya seperti itu kira-kira. Untuk layoutnya secara umum mungkin tidak jauh beda dengan apartemen tadi karena hampir sama untuk penataan unitnya. Cuma yang berbeda adalah hotel itu lebih banyak fasilitas non unit hunian. Jadi untuk pelayanannya itu untuk kenyamanan dan biasanya kebahagiaan ya bagi penyewanya. Terus ini ada yang model vertikal kalau dari tengah, modelnya memanjang kalau dari tengah, ada model L, ada yang model seperti ini T, kemudian ya Y seperti ini dan ada yang sampai model O, baik lingkar maupun yang petak seperti di gambar E. Nah, hitam itu adalah koridor dan area service ya. Area vertikal, area sirkulasi vertikal juga. Langsung ke contoh karena lebih tadi udah banyak dibahas di apartemen untuk layoutnya atau barisan ruangnya. Ini ada Temple House itu dia mengangkat eh, usaha tradisionalnya, tapi dia di era modern. Ya, kelihatan dari bawah ini tradisionalnya, ketika lihat towernya itu sudah kontemporer, tapi warnanya masih bisa selaras dengan yang tradisional. Denahnya kira-kira seperti ini. Ini kelihatan ya dari area kalau ini lantai berapa ya? Resto sepertinya di bagian AS ini area tengah ini buat layanannya,
Kemudian hunian kah ini yang sebagian kan ya kira-kira seperti coba nanti silakan dipelajari lebih lanjut jika berminat dan semakin banyak kalian melihat contoh-contoh tatanan ruangnya semakin kalian lebih mudah nanti untuk menata ruang kalian sendiri karena lebih banyak referensi sehingga tahu plus minusnya di mana dan yang paling cocok buat kalian yang bagaimana. Ini ada denah towernya ternyata berbentuk L. Ini area sirkulasinya pas di sudut tekukannya. Sisanya ini adalah hunian-hunian. Seperti itu, ini tangan darurat ini. Nanti. Karena dia terlalu jauh kalau hanya berfokus evakuasinya di tengah. Juga sama ini ya, di sudutnya di posisi sudut untuk sirkulasi. Contoh yang lain, masih saya dulu awal terjebak tak bikin di kantor, ternyata hotel. Zadit arsitek, eh, firmanya masih jalan meskipun beliaunya sudah tidak ada. Dan karakternya masih bisa kita lihat Zahadidnya ya dalam tanda kutip tuh. Terus ini denahnya, jadi huniannya dia eh, di tepi seperti ini hotel mahal nih, karena huniannya lebih sedikit dibandingkan kurang dari 50% luas lantai ya. Yang sisanya dia gunakan untuk estetika tadi ya, untuk dan untuk layanan-layanannya. Seperti itu. Ada juga yang menarik nih. Ini kalau dari segi struktur itu lumayan menarik bagi saya karena dia tengahnya bisa sekosong ini. Kudil ini berapa lantai ini? Banyak sekali lantainya, tapi dia bisa tengahnya bisa rongga seperti ini. Di Cina ya nih ya, 2012. Denahnya satu sisinya seperti ini. Ada paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unit. Sirkulasi dan servingnya ada di tengah. Terus dia uh, di mirror ke sisi sebelah kanan. Kira-kira itu untuk hotel. Saya lanjutkan ke pusat hiburan. Kalau pusat hiburan ini di area mixed use, ada beberapa yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan soalnya juga. Yang pertama ada arcade, tempat game, game apa, game dingdong, apa istilahnya itu. Eh, Biasanya menawarkan permainan interaktif seperti simulator, dimension, dan kiddie ride untuk anak-anak. Biasanya ditemukan di pusat perbelanjaan di mall-mall. Kalian biasanya kalau ke mall pasti sering kali lihat seperti ini game fun dengan kawan-kawan. Time Zone gitu. Itu penataannya sudah seperti ini. Nanti ada area toilet untuk cemilan. Kemudian baru masuk ke area bermain. Kemudian nanti ada pengawasnya sekaligus mungkin untuk staff yang kita beli tiketnya itu, apa koinnya itu, dan permainan-permainannya. Mungkin nggak banyak yang saya sampaikan karena cukup fleksibel penataannya. Ini ada satu contoh dari Australia Entertainment Center. Mungkin bangunan sederhana, tapi dia ada tambahan atap ini yang cukup menarik dia dengan sudut pelengkungnya. Ini ada ini denahnya, plaza utama, masuk nanti ke foyer, arena foyer. Kemudian ada ruang di kanan dan kiri ada Rubicon Room. Kemudian ini Koyat selanjutnya. Nah ini di bagian lantai atasnya kalau tidak salah di sini ada Dome Plaza, ada teater di sebelah kanan, bioskop, kemudian dan lain-lain. Ini sebelah kanan atas ini, oh ini lantai dasar mungkin. Ini ada loading dock ini. Ada dapurnya di sini. Nah seperti itu lah kira-kira. Coba nanti dilihat lagi supaya kita dalam merancang nggak dari nol, nggak dari blank, itu ada bayangan mau seperti apa. Selanjutnya, tadi terus sudah menyinggung bioskop atau sinema teater ya. Ini meskipun teater sama bioskop berbeda sedikit, ada perbedaan, tapi ada kesamaan juga yaitu biasanya auditoriumnya ini. Kalau bioskop lebih simpel karena dia cukup ada ini aja, ada film projection, ada projection screen, ada auditorium, ada perlu berdamaikan akustiknya dan pandangannya supaya semuanya bisa melihat layar dengan jelas. Ada
memproduksi suaranya seperti apa supaya dia bagus. Yang bagian nanti ini gambar potongan dari Auditorium. Yang penting mata setiap pengunjung di tiap hari sini bisa melihat layar dengan jelas. Kemudian ini ada yang bawah adalah secara plan dari Dina. Ini sih kalau ada pakai proyektor ya, proyektor di belakang sini dia menyentor apa ya, mau ditembakkan ke arah screen di depan dengan sudut derajat segini 38 derajat dia bisa memenuhi screen tersebut. Langsung contoh aja. Ini ada Cinematic Theater di Thailand 2017. Ini kemarin saya agak kaget kan, tapi saya pikir mah ngambang. Ternyata bawahnya itu pakai kaca reflektivitas tinggi. Sehingga kesannya itu kayak ngambang. Simple tapi menarik. Itu dia ada area outdoor yang sangat di-develop, ya, yang cukup di-develop menarik di sini, di sebelah kiri. Baru nanti masuk ke area teaternya sebelah kanan. Kanan ini penuh dengan backstage-nya, fasilitas backstage-nya, seperti itu. Lanjut ada contoh lain di Prancis. Ini sinemanya pakai bola ya, dom di atas sana. Kalau kita lihat di dunia seperti ini, dia masuk nanti akan waktu menonton akan naik ke dom di sini. Kalau dilihat di serat potongan seperti ini, dia masuk di bawah, naik nanti ke atas, naik ke lewat lift, mereka nonton di sini. Jadi nanti videonya akan apa istilahnya ini? Berapa derajat nih? Setengah bola dia. Jadi nanti pergerakannya bisa pergerakan di uh, movie-nya itu bisa kita lihat seakan kita terjun di dalam film tersebut. Ya, seperti itulah. Menariknya adalah ini ada bentuk bola yang di atas gedung teater dan memang teaternya di bolanya itu sendiri. Lanjut ke area makanan. Ini ada layout restoran kecil kalau di data arsitek, simple aja dia dan bisa langsung kita pakai urutannya seperti ini hubungannya ada entrance dia langsung ke dining room. Kemudian nanti dari dining room ada WC, akses ke WC juga. Kemudian kalau ini restoran ya, jadi kita biasanya langsung duduk setelah datang nanti akan ada waiter yang datang untuk menawari makanan. Ya, ada waiternya di sini ngumpulnya, ada bar di belakang mereka baru ada kitchen dan ada apa namanya gudang yang di cold storage ya, gudang untuk makanan supaya bahan makanan supaya awet dan selanjutnya. Kalau yang jenis yang lain ada snack bar itu biasanya bukan untuk makanan berat. Itu seperti ini kita masuk dan langsung ketemu sama meja counternya. Ada kursi-kursi bar di sini, ada tempat makan dan dapur dan kawan-kawan ada di belakangnya counter. Kalau lihat kalau sebelah kiri ini belakang seperti itu. Selanjutnya ada juga untuk kafe. Kalau kafe kita bisa kalau di sini kita nggak harus masuk langsung ketemu sama counter, tapi bisa jadi ketemu counter dulu tergantung konsep kafe ini seperti apa. Tapi kalau kafe itu bisa lebih ke arah apa ya, lama ya untuk customer tuh berhenti di sana sehingga perlu mempertimbangkan waktu itu juga kenyamanan mereka untuk waktu yang lama. Contoh ini ada satu contoh di Cina kecil nih, tapi menarik karena dia strukturnya nyangga satu di tengah nih untuk menyangga seluruh atap, seluruh bangunannya, atap bangunannya, dan dia diberi lampu menarik sekali. Kalau saya lihat, dia bisa membuat struktur itu sebagai penyangga utama, sebagai sculpture juga. Ini ini rainwater pool ya nomor 3 tadi posisi yang penyangga tadi nanti airnya akan turun di sana. Dan itu masuk di nomor 1 tempat duduknya kecil ya seperti ini kira-kira. Barnya ada di nomor ini di pojok belakang 4. Ada juga contoh yang lain di Cina juga lagi-lagi ini Cina lagi bagus-bagus nih objeknya. Itu jadi ya juga sederhana. Untuk masuk ketemu bar,
Rumah duduk juga nggak banyak, tapi bentuknya ini kita bisa buat dia terbelah-belah ya. Meskipun lahannya gede, dia nggak bikin satu. Dia bikin beberapa masa, bisa mengintegrasikan dengan ruang luar seperti ini. Di dinding kacanya dikasih turunan air, kayak air apa ya, kayak air terjun kalem ya, air mengalir dari atas lewat dinding kacanya, ketemukan dengan view-view di taman hijau, cukup benar. Terakhir, untuk Astromicus ini mungkin eh, bagaimana perkembangannya. Di mixed use itu adalah bangunan yang memiliki beberapa fungsi dan penggunaan yang berbeda dalam satu bangunan. Dapat mengkombinasikan fungsi hunian, perkantoran, pendidikan, pusat belanjaan, rekreasi, dan fungsi lainnya. Keuntungannya konsep bangunan mixed use ini adalah efisiensi jarak dan waktu, karena biasanya ada hunian langsung ketemu mall sehingga mereka nggak perlu keluar, seperti itu maksudnya. Kemudian meningkatkan perekonomian kota, kemudian mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Karena kita tidak perlu akses kemana-mana karena hampir semuanya sudah disediakan di kompleks itu. Itu konsep awalnya ya. Bangunan misi ini pertama kali sudah ada lama ternyata 110 tahun 110 setelah eh, Masehi ya. 110 Masehi di Roma itu menggabungkan pertokoan dengan apartemen. Dibangun pada struktur bangunan bertingkat banyak. Ini sedangkan di era-era modern sekarang itu yang dikenalkan kembali dan di apa istilahnya dipanaskan kembali dengan kolonial dengan konsepnya adalah menghilangkan fungsi dalam kota yang padat dan bagaimana dapat melahirkan tipologi bangunan yang baru dan inovatif. Jadi pencampurannya itu dikembangkan. Ya hanya dua fungsi ini aja dan bahkan dia kayak membuat kota baru dalam kota kalau buat Mas itu. Perkembangan bangunan mixed use ini dari 1989 sampai 2011 itu seperti apa? Contohnya ini ada Roppongi Hills di Tokyo. Dia komposisi lantainya ada office-nya 50%, hunian 15%, hotel 7%, kebudayaan atau fasilitas publiknya 3%, dan retailnya 25% pertokoannya. Ini ada yang lain di Hudson Yard di New York itu retailnya lebih kecil 20%, hotel juga kecil 2%, yang besar di office-nya. Residential juga bertambah dia 30%. Ini di International Commerce Center ini ada hotelnya lebih tinggi, office-nya dikurangin, residensialnya paling tinggi, apartemennya, dari retailnya juga dikurangi cukup 10%. Itu bergantung apa? Biasanya bergantung pada kebudayaannya, kebutuhannya, pasarnya di sekitarnya seperti apa. Biasanya seperti itu. Toh-tohnya ini ada next level, Ankara, silakan coba sendiri. Ada wujudnya seperti ini, ya, towernya mengelilingi satu jet di tengah. Kemudian ini potongannya seperti ini, dia punya berapa lantai? Satu, dua, dan plus rooftopnya untuk podiumnya ya, bawahnya semuanya basement, basement parkir mungkin. Kemudian bagian atas ini baru hunian, tower-towernya ini office sebelah kiri dan ini sebelah kanan ternyata. Ada contoh yang lain di Cina lagi 2020 seperti ini dia. Konsepnya bersama ya, mengelilingi kota di tengah, cuman dia bentuknya melengkung. Seperti itu, dan dia towernya meskipun bukan tower ya, tapi lebih bangunan yang besar gitu. Bangunan menengah tapi besar luas. Seperti ini tampilan dari tengahnya. Kalau dia itu area mall ini ya untuk menarik perhatiannya orang buat duduk berkegiatan publik di sana. Dikelilingi oleh hunian. Ada yang lain nih, ada Atlantis The Royal Dubai. Ini ya, bentuknya lebih ekstrim lagi. Dia menghadap ke laut. Ini bangunan tata memanjang untuk menghadap ke laut. Semua unitnya dapat view ke laut. Dan fasilitas pendukungnya ada di bagian bawah dan di landscapingnya ini yang wow. Seperti ini kira-kira. Hanya sekian persennya dikembangkan untuk hunian, untuk bangunannya. Yang lainnya untuk fasilitas-fasilitas umum. Berarti malah banget ini memang. Kira-kira seperti itu. Terakhir quote dari Fred Lloyd Wright itu adalah Frank Lloyd Wright itu dari ada menyatakan bahwa ibu dari ini adalah arsitektur.
Tanpa kita itu dari diri kita sendiri, maka kita tidak memiliki jiwa dari peradaban kita sendiri. Jadi presiden tipologi itu gunakanlah sebagai dasar pijakan awal, sebagai koridor. Jangan ditiru, jangan hanya mengkompilasi saja, tapi coba sambil mencari ide, kita kaitkan dengan konteks budaya kita, lingkungan kita, sehingga kita dapat menunjukkan arsitektur kita itu adalah cerminan dari peradaban kita yang saat ini di tempat ini. Kira-kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.